hilangkan lemak perut kita dalam waktu 1 minggu. Di video kali ini gue bakalan kasih tahu 10 aturan yang kita wajib lakuin kalau misal kita pengen benar-benar menghilangkan, mengecilkan lemak perut kita itu. Yang sebenarnya gue udah lakuin ketika gue itu kadar lemaknya tinggi, 30% kayak gini, dan gue berhasil turunin ke kadar lemak 15% kayak gini. Termasuk gue terapkan ke klien-klien gue juga, lingkar perutnya turun dengan cepat dan juga efektif, turun 28 cm, turun 11 cm kayak gini, dengan menerapkan 10 aturan ini yang bakalan kita bahas satu persatu. Nah, apa aja sih aturan-aturannya yang bakalan ngebikin lemak di perut kita itu habis dan kita jadi lebih sehat? Bukan cuma kita jadi lebih sehat, kita bakalan jadi jauh lebih bertenaga, penampilan kita bakalan jauh banget beda. Muka semakin tirus, otot-otot yang kita misalnya udah latih itu bakalan semakin jelas dan kita terlihat semakin menarik. Gimana aja aturannya? Langsung aja kita bahas satu persatu. Nah, aturan yang pertama, kita wajib memahami bahwa kita tuh bisa milih dua, yaitu pertama, pain of regret, pedihnya penyesalan, atau yang kedua, yaitu adalah pain of discipline, atau pedihnya dari disiplin ini. Nah, kita sama-sama tahu ya, menghabiskan lemak di tubuh kita yang berlebihan itu, misalnya 40% kayak gini, kalau buat laki-laki ya, kalau buat perempuan 45% kayak gini, kita turunin terus kadar lemaknya, sampai akhirnya 20%, kalau laki-laki kayak gini ya, atau akhirnya ke 15% kayak gini, atau perempuan dari 25, akhirnya ke 20% kayak gini, itu tuh butuh pengorbanan, dan nggak nyaman sama sekali. Dan kita juga butuh disiplin itu, supaya kita bisa merubah, tadi ya, kadar lemak kita akhirnya turun tuh, akhirnya nggak ada lagi tuh lemak di perut yang buncit itu. Artinya apa? Artinya gue bisa kasih lu ya aturan terbaik, program terbaik yang gue bisa kasih berdasarkan pengalaman gue bertahun-tahun coaching klien ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya kedisiplinan itu, ya program yang gue bakalan kasih tuh nggak bakalan ada artinya. Dan definisi disiplin ini yang gue maksud, itu bukan berarti kita ngelakuin suatu hal tapi lebih dari apa yang kita seharusnya lakuin. Atau misalnya disiplin itu kita ngelakuinnya itu kurang dari apa yang kita seharusnya lakuin. Bukan. Yang gue maksud disiplin ini adalah kita harus ngelakuin apa yang seharusnya kita lakuin ketika kita nggak pengen tuh ngelakuin hal itu. Contoh misalnya gue bakal ngasih lu program, gue minta lu buat jalan kaki 6.000 langkah tiap hari dalam seminggu misalnya. Ya gue nggak minta lu harus jalan tuh 8.000. Karena apa? Karena ujung-ujungnya bakalan besoknya kecapean. Jadi yang penting lakuin aja 6.000-nya itu nggak lebih nggak kurang. Tapi walaupun kita misalnya lagi hujan, ya kan, kita bisa tunggu reda. Tunggu reda hujannya, kita lakuinlah jalan kaki. Jangan sampai kita nggak ngelakuin hal itu. Disiplin itu adalah, tadi kata kuncinya, kita ngelakuin apa yang seharusnya kita lakuin ketika kita lagi nggak pengen ngelakuin hal itu. Itu disiplin. Oke, jadi itu aturan pertama. Kita pilih pain of discipline, pedihnya dari kedisiplinan itu, dibandingkan dengan kita memilih pain of regret, pedihnya dari kita menyesal. Kenapa gue nggak ngelakuin A, B, C, D, E? Mendingan kita, nggak apa-apa, kita ngelakuin aja hal itu, misalnya jalan kaki, misalnya atur pola makan nanti ya, walaupun nggak nyaman, walaupun perlu pengorbanan. Karena nanti kita bakalan langsung rasain sendiri hasilnya. Karena setiap harinya, itu bakalan ngefek langsung ke kita, dan kita langsung melihat perubahannya. Antara kita jadi semakin gendut, atau kita jadi semakin kurus, dan kita jadi semakin sehat. Dan pastinya jadi semakin menarik buat lawan jenis. Nah, aturan yang kedua yaitu adalah apa? Yaitu rumusnya kita mau turunin lemak, terutama lemak perut. Kita wajib berada dalam keadaan kalori defisit ditambah dengan diet tinggi protein dan juga kita tambah dengan latihan beban. Latihan beban itu nggak mesti di gym. Setidaknya kita ngasih stimulus pembentukan otot. Karena penting latihan beban ini. Kenapa penting? Karena kalau kita menghilangkan elemen latihan beban, nanti kita kalau kurus ya, buat laki-laki ya, kita bakalan jadinya tuh skinny fat. Kurus tapi perutnya buncit. Yang kecil malah tangannya yang kecil. Kita jadi nggak berisi. Tapi kalau kita menghilangkan variabel diet tinggi protein, kita progresnya akan lambat. Karena protein itu sifat termogeniknya paling tinggi. Artinya apa? Kalau kita konsumsi protein, kita butuh energi lagi tuh untuk mencerna protein itu. Untuk kita jadikan rambut, kulit kita, tulang kita. Jadi kita harus menggunakan semua variabel tadi ya. Tinggi protein, kalori defisit. Kalori defisit apa artinya? Artinya kita mau mengeluarkan energi itu lebih banyak dibandingkan dengan kita mengkonsumsi atau memasukkan energi ke tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara kita mau membatasi energinya. Biasanya dari mana? Dari karbohidrat, dari lemak yang nggak sehat. Dan juga kita mau naikin tingkat aktivitas hariannya. Dan juga yang terakhir latihan beban. Oke, itu adalah rules atau aturan yang kedua yang kita wajib terapin supaya nanti kita bisa dengan cepat menurunkan lingkar perut kita. Karena kalau kita naikin massa otot kita bakalan naikin BMR kita juga. BMR itu adalah settingan pabrik kita ketika membakar lemak. Misalnya si A dia nggak pernah latihan beban dibandingkan dengan si B. Si B itu rajin latihan beban. Nah, yang akan lebih cepat untuk mengecilkan lingkar perut itu adalah si B. Dengan catatan jalan kakinya sama, dietnya juga sama, tidurnya juga sama. Si B akan lebih cepat karena dia punya massa ototnya itu. Karena massa otot untuk ada di tubuh itu butuh energi lagi tuh. Jadi itu tuh aturan yang kedua. Nah, kita juga nggak mau kalau misalnya variabel protein itu dihilangkan, nanti kita malah turun massa ototnya. Yang kita mau adalah massa ototnya naik, tapi lemak yang turun di tubuh kita. Nah, aturan yang ketiga yaitu adalah apa? Olahraga yang paling simple dan paling efektif untuk menghilangkan lemak perut adalah apa? Adalah jalan kaki. Kenapa dia paling efektif? Gue bareng taruhan, kalau si A ini
dia jalan kaki terus selama setahun dibandingkan dengan si B, dia olahraganya lari, gue berani jamin si A ini akan lebih sustain, akan lebih rajin jalan kakinya. Karena apa? Karena jalan kaki itu tidak memberikan stres terlalu tinggi. Kemana? Ke kaki kita, ke lutut kita, ke sendi-sendi kita. Terutama pada saat kita sedang berprogres menurunkan lemak. Kalau misalnya kita udah kurus, kita nggak apa-apa punya olahraga lari. Oke, tapi kalau kita misalnya mau menurunkan lingkar perut, bahkan kalau misalnya kayak gue nih mau abs lebih jelas lagi, itu jalan kaki akan jauh lebih baik dibandingkan dengan lari. Karena yang kedua, tingkat masa recovery atau masa penyembuhan dari jalan kaki itu lebih cepat dibandingkan dengan lari. Jadi itu olahraga yang paling simple dan paling efektif untuk ngecilin lingkar perut. Kita wajib jalan kaki sebisa mungkin sehari itu 8.000 sampai 10.000 langkah, karena terbukti juga di studi 2022 ini ya, bukan hanya jalan kaki itu bakalan menurunkan tingkat obesitas sebanyak 31%, yang pesertanya banyak banget nih di studi ini 200-an ribu. Kita juga bakalan membantu tidur kita. Yang punya sleep apnea, gangguan tidur, itu bakalan membaik ketika jalannya tuh dari 8.000 ke 10.000. GERD juga bakalan membaik. Oke, nggak akan ada lagi tuh gejala GERD bakalan berkurang. Depresi itu juga bakalan membaik karena ketika kita jalan kaki, kita merilis hormon-hormon kebahagiaan. Beda halnya kalau kita lari dengan misal intensitas tinggi, itu hormon kortisol bakalan naik karena memang dibutuhkan untuk memproduksi gula supaya kita bisa menggunakan gula di tubuh. Oke, jadi itu aturan ketiga, kita wajib jalan kaki, nggak boleh di skip. Nah, aturan yang keempat, kita wajib stop 3 makanan sehat ini untuk menghilangkan lemak perut kita. Jadi gini, kalau misalnya kita surfing di internet, cari-cari di internet atau ketemu di FYP, biasanya kita bakalan disuguhkan dengan makanan sehat. Tapi sebenarnya makanan sehat ini, kalau kita makan semakin banyak, seharusnya kita makin sehat dong. Tapi kenapa kita malah semakin gendut? Kenapa kita malah semakin menumpukan lemak? Karena sebenarnya makanan ini sebenarnya bukan makanan sehat. Ini hanya klaimnya aja makanan sehat. Contohnya apa yang pertama? Yaitu adalah apa? Yaitu buah-buahan manis. Teman-teman boleh makan buah, terutama kalau misalnya kita batasin porsinya. Tapi kecenderungan kita untuk makan buah, contohnya mangga manis, anggur, kelengkeng, buah-buahan manis lain, itu nggak bisa kita batasin cuman 1 mangkok. Minimal kita makannya seberapa? 1 karung, Mbak ya. Jadi minimal banyak kita makannya, karena itu manis, enak. Jadi susah banget tuh kita untuk berada di dalam keadaan kalori defisit. Kita mau ya buah-buahan manis itu kita jatahin aja seminggu sekali. Sisanya kita nggak usah dulu buah-buahan manis. Oke, supaya kita bisa mengecekkan lingkar perut ini. Yang kedua, yaitu apa? Turunannya dari buah-buahan manis, yaitu adalah jus manis. Pasti biasanya orang-orang jualan jus itu yang dijual apa? Marketingnya. Vitamin-vitamin sehat. Padahal kita bisa dapat jauh lebih banyak vitaminnya di produk hewani. Dan tingkat penyerapannya di produk hewani atau bioavailability-nya itu jauh lebih tinggi. Oke, contohnya vitamin A. Vitamin A misalnya di jus, itu bentuknya bukan retinol, tapi beta karotin. Ya, beta karotin itu buat pewarna, bukan vitamin A retinol. Jadi apa? Jadi kesimpulannya kita jus buah itu jangan sampai kemakan marketing. Ya, overclaim. Misalnya bisa nyembuhin A, B, C, D, padahal gulanya bergram-gram. Vitaminnya hanya miligram kecil-kecil, tapi gulanya ribuan miligram. Jadi kita wajib juga untuk jus buah, kita di stop aja dulu. Atau misalnya sekali seminggu. Dan itu dibatasin porsinya. Nah, yang terakhir, yaitu apa? Yaitu kacang-kacangan. Produk-produk granola misalnya. Ya, yang sumbernya dari kacang-kacangan. Itu sebenarnya kacang-kacangan itu tinggi banget karbohidratnya, lemaknya juga tinggi, tapi proteinnya sedikit. Jadi kita wajib dulu stop juga kacang-kacangan. Walaupun dilabeli sehat, tapi itu cenderung apa? Bikin kita makannya kebanyakan. Oke, itu stop 3 makanan ini. Teman-teman bakalan ngecilin lingkar perut dalam seminggu. Itu sudah pasti. Nah, sebenarnya ada 2 makanan lagi selain 3 makanan tadi, yaitu apa? Itu dari tepung dan juga jadi roti gitu. Selain tepung, satu lagi apa? Satu lagi adalah minuman manis. Jadi minuman manis atau liquid kalori itu ya, itu kita wajib stop dulu. Nah, aturan yang kelima yaitu apa? Supaya kita bisa cepet banget turunnya. Kita wajib untuk cari coach yang berpengalaman. Kita bisa aja ngelakuin semua hal ini sendiri, tapi kalau misalnya kita ada bantuan dari orang yang udah berpengalaman, yang udah bantuin ratusan orang yang kasusnya juga sama dan berhasil, teman-teman bakalan jauh lebih mudah dan lebih efektif untuk menurunkan lingkar perutnya. Nggak bakalan kebingungan lagi, nggak bakalan akhirnya stuck, akhirnya stres ya, karena nggak turun-turun berat badannya. Kayak misalnya gue memang sebagai coach kerjaan gue, dan gue bantuin klien-klien gue itu turunnya tuh sebulan 11 cm kayak gini, 10 kilo turunnya. Dan juga yang perempuan gue bantuin juga kayak gini, lingkar perutnya turun sebanyak 6 cm. Jadi langsing akhirnya perutnya yang awalnya buncit. Ya, oke, jadi kita coba cari coach yang berpengalaman sehingga progres kita itu bakalan lebih cepat, karena kita bakalan ngebeli pengalaman dan juga waktunya dia. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gue bantuin bikin program diet dan juga program latihannya setiap harinya yang efektif banget dan itu custom ya, sesuai dengan kebutuhan pribadi teman-teman. Teman-teman bisa daftar langsung di link di deskripsi. Nah, aturan ke-6 yaitu kita wajib menambahkan pengeluaran energi lebih banyak lagi setiap harinya dalam seminggu, mau formal ataupun informal. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya kalau formal kita mau ngelakuin yang namanya treadmill. Jadi kita bersiap ya, ada programnya, berapa kecepatannya, berapa speednya, berapa tanjakannya, durasinya berapa lama kita lakuin. Nah, itu yang formal tuh. Kenapa? Karena yang formal ini penting. Kita bakalan bisa mengatur detak jantung kita sampai ke puncaknya pembakaran lemak. Jadi pembakaran lemaknya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita misalnya jalan kaki di medan datar. Dan yang kedua, meningkatkan tingkat aktivitas dengan informal itu dengan jalan kaki. Walaupun kita udah jalan di treadmill, kita mau juga meningkatkan jalan kaki kita, aktivitas jalan kaki kita. Oke, misalnya kita bersih-bersih, bantuin bersih-bersih sedikit ya. Atau misalnya kita cuci mobil, atau ngelakuin hal-hal
hal-hal yang membuat kita bergerak. Oke, semakin kita bergerak, kita bakalan semakin membakar lemak kita. Oke, karena energi datangnya dari mana? Dari tubuh kita sendiri, ya, pembakaran lemak itu. Itu aturan yang ke-6 tuh. Nah, aturan yang ke-7 ini penting banget nih buat teman-teman yang demen banget ngitung-ngitung kalori tapi nggak turun-turun. Banyak banget klien-klien gue sebelumnya yang dia udah dikasih kalori harian segala macem, ya kan, udah defisit katanya, tapi kenapa sih nggak turun-turun malah naik beratnya? Yaitu apa? Yaitu menghitung kalori itu buang-buang waktu dan percuma. Lebih baik kita mengukur makronutrisi di makanan kita. Contohnya, karbohidrat kita mau batasin dulu setiap hari. Sehari kita makannya 20-50 gram aja karbohidratnya. Kalau misalnya mau cepet lagi, lebih cepet, biar pembakarannya langsung menggunakan lemak, kita stop aja tuh konsumsi karbohidratnya sekaligus. Tapi biasanya kita pasti lemes ataupun pusing dan keliengan. Makanya kita wajib melakukan protokol-protokol tertentu untuk menggantikan cairan yang habis di tubuh kita. Contohnya minum air elektrolit. Dan juga kita perhatiin lemaknya. Dan juga otomatis proteinnya juga kita wajib perhatiin supaya kita kenyang lebih lama. Yaitu berapa? Yaitu 2 gram sampai 2,5 gram protein dikalikan dengan berat badan ideal kita. Contohnya gua berat badannya 64 kayak gini ya. Itu dikalikan 2 tuh. Berarti 128 gram protein itu minimalnya. Biasanya gua konsumsi 150 gram ke atas. Oke, jadi itu aturan yang ke-7. Kita ukur makronutrisinya aja, nggak usah dihitung-hitung kalori. Karena menghitung kalori bisa jadi kita estimasinya berlebihan. Seolah-olah kita udah ngukur udah tepat, padahal itu hanya estimasi. Jangan dijadikan itu patokan. Oke, yang penting karbohidratnya kita batasin aja. Contohnya misalnya 20 gram karbohidrat itu 3 sendok makan. Kayak gitu. Nah, aturan yang ke-8 ini penting banget, yaitu program latihan yang terbaik sebenarnya adalah program latihan yang bisa kita lakuin secara konsisten. Jadi apapun misalnya program yang teman-teman punya sekarang, kalau teman-teman nggak konsisten karena misalnya terlalu berat, nggak sesuai sama kebutuhan kita, ya kita bakalan nggak mood dan nggak konsisten. Nah, gue bakalan kasih tahu di sini ya, sekaligus aturan ke-9 ini, program latihan yang kita bisa ikutin kalau misalnya kita latihannya hanya bisa 3 kali seminggu, nggak apa-apa. Ini latihannya kayak gini. 4 kali seminggu, nggak apa-apa. Kayak gini 4 kali seminggu. 5 kali, itu lebih bagus ya latihan bebannya. Kayak gini program latihannya. Teman-teman bisa ikutin aja. Ya, teman-teman bisa screenshot dan lakuin ini, dan teman-teman bisa coba. Nah, aturan yang terakhir, yang ke-10, tidur adalah fondasi dari semua hal ini. Kalau tidur kita kurang, misalnya cuma 6 jam, 5 jam, testosteron kita, hormon pembakar lemak nomor 1, lebih ampuh dibandingkan seluruh suplemen yang ada di muka bumi ini, ya, di kolong langit ini, yaitu tidur. Testosteron kita bakalan ngedrop sebanyak 15% ke atas. Yang artinya kita menua 10-15 tahun. Ya, kita melambat banget progres. Itu sudah pasti dan berasa keesokan harinya. Jadi kita mau tidurnya 7-8 jam. Karena terbukti ya di studi ini ya, anak-anak muda selama 5 jam dia tidur selama seminggu, itu ngedrop tuh 15% testosteronnya. Nah, gimana cara tidur yang bagus? Kita wajib penuhin kebutuhan protein kita, supaya nanti protein itu dipecah jadi asam amino ya, menjadi triptofan. Triptofan bakalan membantu produksi melatonin kita, hormon tidur kita. Hormon melatonin di tubuh kita tidak akan bisa terproduksi kalau kita masih kena cahaya pada saat malam hari. Jadi kita mau sebelum tidur ya, sejam, mati, gelapin banget di ruangan kita. Dan juga kita jangan makan sebelum tidur, terutama makan protein, karena nanti suhu tubuhnya akan naik dan tidurnya bakalan ke delay. Coba teman-teman ingat-ingat, kira-kira teman-teman habis makan atau enggak? Kalau habis makan, biasanya kita bakalan susah untuk tidur. Nah, jadi segitu aja ya, 10 aturan gimana cara kita bisa menghilangkan lemak perut kita yang buncit itu. Kita bakalan turun 3-5 cm. Kita bakalan benar-benar hilangin lingkar perut kita, celananya bakalan jadi longgar. Teman-teman lakuin aja dalam seminggu ini 10 aturan ini. Teman-teman bakalan ngeliat hasilnya sendiri. Atau misalnya teman-teman kalau masih bingung dan pengen dibimbing langsung dari gua, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video gua. See you next video. Bye-bye.